Awan hitam menutupi langit, yang tampak redup dalam sekejap. Aura seperti mengerikan menyebar di awan hitam dan bergema di seluruh tempat ini. Hal ini menyebabkan tanah sedikit berguncang. Saat ini masih banyak orang dan faksi yang tersisa di wilayah sudut hitam. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya telah memperingatkan mereka, orang-orang ini tidak memilih untuk pergi. Sebagian besar dari mereka yang bisa bertahan hidup di wilayah Black Corner adalah individu yang tidak berperasaan dan berani. Oleh karena itu, tentu saja tidak mudah untuk membuat mereka meninggalkan wilayah yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun hanya dengan beberapa kata. Xiao Yan dan yang lainnya membiarkan semuanya apa adanya setelah peringatan mereka tidak diindahkan. Mereka tentu akan menyesalinya ketika saatnya tiba. Gerbang Xiao juga telah dikirim ke makam surgawi sejak awal. Terlepas dari apa situasinya, ini adalah faksi yang dia dirikan saat itu. Dia tentu saja tidak akan menahan diri jika dia bisa membantu mereka. Oleh karena itu, wilayah pelosok hitam saat ini jauh lebih kosong dibandingkan sebelumnya. Meskipun beberapa orang yang keras kepala menolak untuk pergi, ada juga beberapa orang yang tegas. Bagaimanapun, pembantaian yang terjadi beberapa hari sebelumnya telah membuat mereka memahami betapa mengerikannya apa yang disebut klan Hun. Awan hitam menyebar dan menutupi area sekitar wilayah sudut hitam. Segera, awan hitam bergejolak dan bersiul keluar dari tubuhnya dengan padat. Ekspresi Xiao Yan tampak suram saat dia melihat sosok yang menutupi langit. Dari kelihatannya, klan Hun telah keluar dengan kekuatan penuh. Tampaknya Hun Tiandi mempunyai niat penuh untuk mendapatkan rumah dewa kuno. Hati-hati. Sun Er dengan lembut berbicara di sampingnya. Mata cantiknya dipenuhi kekhawatiran. Bahkan dia merasa barisan ini sangat menakutkan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya memandang ke tengah awan hitam. Ada puluhan sosok muncul di angkasa. Pemimpinnya adalah kepala klan dari klan Hun, Hun Tiandi. Api pelahap nihiliti mengikuti dari belakang. Di belakang mereka ada 4 orang tua abadi yang telah membangun dunia kematian saat itu. Aura keempat orang tua yang tidak akan mati ini sebenarnya telah pulih. Mata Xiao Yan menatap keempat orang itu dan hatinya tenggelam tanpa sadar. 4 ahli sebanding dengan Dou Sheng bintang 8. Hal ini cukup menyebabkan ketidakseimbangan antara kedua belah pihak. Saat Xiao Yan memasang wajah serius karena barisan klan Hun, ruang di atas akademi juga dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, sosok manusia yang padat melintas dan muncul. Tentara aliansi juga telah tiba. Tubuh Xiao Yan berkelebat saat dia melihat sekumpulan orang berwarna hitam tiba-tiba muncul di langit. Dia segera muncul di depan pasukan aliansi. Sepertinya tebakanmu benar. Wilayah sudut hitam ini memang merupakan lokasi rumah dewa kuno Toushi. Gu Yuan melirik pasukan besar klan Hun di kejauhan dan berkata. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu pasukan aliansi. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa barisan pasukan aliansi tampaknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan dalam ketiga klan kami telah dilepaskan sepenuhnya. Gu Yuan tampaknya menyadari keterkejutan Xiao Yan dan tertawa. Bukankah ketiga klan perlu mengirim orang untuk menjaga klanmu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Klan Hun tidak memiliki keberanian untuk memisahkan dan menyerang ketiga klan kita saat ini. Lei Ying di sampingnya berbicara dengan suara yang dalam. Pertarungan ini sangat penting. Siapapun yang kalah kemungkinan besar akan mengalami nasib buruk yang tidak akan pernah bisa pulih kembali. Karena ini masalahnya, kita hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Yan Jin tertawa. Namun, cahaya dingin yang tajam muncul di matanya. Xiao Yan terdiam. Dia diam-diam mengangguk. Memang benar, jika Hun Tiandi dibiarkan berhasil maju ke kelas Doudi, hanya satu nasib yang menanti ketiga klan tersebut terlepas dari bagaimana mereka bertahan. Karena ini masalahnya, lebih baik mempertaruhkan segalanya dan bertarung sekarang. Benar, saya telah berkelana ke dasar magma dan menemukan rumah dewa kuno di dalamnya. Namun, ada makhluk misterius yang menjaga di pintu masuk Menshan. Kekuatannya sangat menakutkan. Saya pikir dia mungkin tidak lebih lemah dari Paman Gu atau Hun Tiandi. Xiao Yan berbicara dengan wajah serius. Kata-kata ini tidak hanya menyebabkan ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah tetapi juga menyebabkan tubuh Gu Yuan sedikit gemetar. Pertarungan besar ini akan menjadi sedikit tidak terduga jika ini masalahnya. Dou Sheng bintang tingkat 9 yang maju dapat mengubah hasil pertempuran.
Saya belum pernah mendengar ada ras non-manusia yang menghasilkan ahli kelas Dou Sheng bintang 9 tingkat lanjut dalam 1000 tahun terakhir. Kemungkinan besar makhluk misterius ini sudah ada dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan Hun Tiandi dan aku mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya, gumam Gu Yuan. Xiao Yan dan yang lainnya mengangguk. Memang bisa dijelaskan seperti ini. Lagi pula, orang itu pasti sudah ada dalam jangka waktu yang sangat lama untuk menjadi penjaga rumah dewa kuno. Sulit dipercaya untuk mengatakan bahwa ia lebih tua dari Gu Yuan dan Hun Tiandi. Bagaimanapun juga, kehidupan binatang ajaib seperti itu adalah keuntungan alaminya. Hun Tiandi perlahan melangkah keluar dari kejauhan sementara kelompok Xiao Yan mengobrol. Matanya acuh tak acuh saat menatap aliansi lawan. Akhirnya, mereka berhenti di depan Gu Yuan dan Xiao Yan. Gu Yuan, apa yang aku katakan sebelumnya masih berlaku sampai sekarang. Jika saya benar-benar berhasil maju ke kelas Doudi dan Anda menyerah kepada saya tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun kepada Anda. Anda harus mempertimbangkan kembali demi kelangsungan klan Gu. Hun Tiandi berbicara dengan suara tenang. Gu Yuan tidak bisa menahan tawa setelah melihat orang ini sebenarnya masih berniat bekerja sama dengannya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan lembut. Segera, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya meletus dari pasukan aliansi. Mata dingin dan tajam tertuju pada pasukan klan Hun. Betapa malangnya. Hun Tiandi menghela nafas pelan saat melihat ini. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sekelompok cahaya terang terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya dan melayang di atas kepalanya. Cahaya berkabut samar-samar muncul di dalam gugus cahaya. Akhirnya, ia berubah menjadi sosok kuno yang ilusi. Energi seluruh tempat ini sepertinya telah mendidih setelah kemunculan sosok kuno itu. Tekanan seperti tuan turun dari langit. Dewa kuno Toushi. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya memasang wajah muram saat mereka melihat lelaki tua berambut cerah itu. Seruan serius terdengar. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memiliki aura seperti itu kemungkinan besar adalah Dewa Kuno Toushi yang legendaris. Mereka ingin menggunakan giok Dewa Kuno Toushi untuk memanggil rumah Dewa Kuno. Mata Gu Yuan berkilat saat dia berteriak. Bang! Hun Tiandi mengangkat giok Dewa Kuno Toushi sebelum dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah Akademi Jianan di bawah. Dengan serangan ini, tangan raksasa berukuran 10.000 kaki muncul di langit. Segera, debu dengan cepat bertebaran. Suara gemuruh yang keras terdengar di tempat ini. Akademi Jianan yang sangat besar secara langsung berubah menjadi selokan sedalam puluhan ribu kaki di bawah serangan telapak tangan oleh Hun Tiandi. Tiba-tiba terdengar suara cairan mengalir di dalam jurang yang dalam. Segera setelah itu, cairan merah tua mengalir keluar dari dalam reruntuhan Akademi Jianan. Dalam sekejap mata, ia telah mengubur Akademi Jianan di magma. Serangan telapak tangan Hun Tiandi ini tidak hanya mengubah Akademi Jianan menjadi reruntuhan tetapi bahkan memaksa magma keluar dari bawah tanah. Magma panas dengan cepat melonjak keluar dari bawah tanah seperti gelombang merah cerah. Setelah itu, ia menyebar ke wilayah pelosok hitam dengan cara yang luar biasa. Dengan kecepatan ini, wilayah Black Corner kemungkinan besar akan segera berubah menjadi lautan magma. Hentikan mereka, jangan izinkan Hun Tiandi menggunakan giok kuno untuk memanggil gua Dewa Kuno. Gu Yuan berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat lautan magma yang menyebar di bawahnya. Menyerang! Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba berteriak setelah mendengar Gu Yuan. Segera, pilar Douki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pasukan aliansi di belakang mereka dan ditembakkan ke arah pasukan klan Hun dari segala arah. Dalam formasi. Banyak teriakan keras juga terdengar dari dalam pasukan klan Hun setelah mereka melihat pasukan aliansi melancarkan serangan. Segera, banyak rantai hitam dengan kabut hitam yang menempel di atasnya ditembakkan dari tentara. Akhirnya, mereka saling bersilangan. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi jaring besar. Bang bang bang. Pilar cahaya Douki yang besar dan perkasa terus meledak pada formasi rantai, memancarkan gelombang tangisan yang tajam dan menyedihkan. Kabut hitam pada rantai juga memudar dengan cepat. Melihat pertarungan mengerikan dan tak terlukiskan yang terjadi di langit, beberapa ahli dan faksi, yang awalnya tersisa di wilayah sudut hitam, terkejut hingga wajahnya pucat pasi. Mereka menundukkan kepala untuk melihat wilayah sudut hitam, yang telah berubah menjadi lautan magma.
Dalam sekejap, banyak orang mulai buru-buru mundur. Dibandingkan dengan pertarungan besar ini, semua pertarungan lain yang mereka alami bisa dianggap permainan anak-anak. Hun Tiandi bertindak seolah-olah dia tidak menyadari pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Dia menutup matanya dan mengendalikan batu giok kuno untuk merasakan rumah dewa kuno jauh di bawah magma. Gu Yuan mendengus dingin saat melihat pemandangan ini. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di luar formasi rantai. Dia melambaikan tangannya dan rantai keras itu segera meledak. Hehe, Gu Yuan, izinkan aku menjadi orang yang melawanmu. Api hitam melonjak di depan Gu Yuan saat dia hendak menyerang. Api pelahap nihiliti muncul di belakangnya. Ada juga dua lelaki tua, yang telah membangun dunia kematian saat itu, di belakangnya. Tampaknya dia juga memahami bahwa meskipun jiwanya telah maju ke keadaan bagian di, dia masih bukan tandingan Gu Yuan dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi kamu sebenarnya sudah maju ke jiwa keadaan jiwa di. Sepertinya klan Hun benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Dengan penglihatan Gu Yuan, dia secara alami dapat mengetahui bahwa nihiliti saat ini telah berkembang menjadi jiwa keadaan di. Api pelahap nihiliti tertawa dingin. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu pada Gu Yuan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Api hitam yang mengerikan meletus. Kekuatan hisap yang tak ada habisnya melonjak keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti lubang hitam. Kedua tetua di belakangnya juga menyerang ketika nihiliti menyerang. Aura mereka sangat kuat. Jelas sekali, mereka bertarung dengan kekuatan penuh. Kamu benar-benar ingin menghentikanku dengan kalian bertiga? Gu Yuan tersenyum. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan seorang tetua dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah jari terulur. Segera, ruang dalam jarak 1000 kaki darinya runtuh menjadi kehampaan. Setelah itu, jari tersebut juga dengan cepat ditekan ke bawah. Gu! Sosok itu bahkan belum melakukan kontak dengan tubuh tetua itu ketika lelaki tua itu mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya terhuyung mundur dengan cara yang menyedihkan. Gu Yuan hendak menyerang lagi setelah melukai salah satu dari mereka dengan jarinya ketika api hitam mulai menyelimuti dirinya. Kekuatan isap yang tak ada habisnya meletus. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk menyerap seluruh douki di dalam tubuhnya. Kekuatan melahapmu tidak berguna melawanku. Douki yang besar dan perkasa mengandung serangan spiritual yang mengerikan saat itu keluar dari dalam tubuh Gu Yuan. Itu secara langsung menghancurkan api hitam yang melilitnya. Setelah itu, ia meraih nihiliti. Dua sosok tua muncul di depan Xiao Yan, yang menyerbu ke medan pertempuran, sementara Gu Yuan dan trio nihiliti terlibat dalam pertarungan besar. Tangisan dingin mereka yang keras terdengar bersamaan. Bajingan! Kembalikan gerbang keheningan mautku! Hun Yuantian? Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat kedua lelaki tua itu, yang tubuhnya dipenuhi aura mematikan yang kaya. Salah satunya adalah Hun Yuantian, yang gerbang keheningan mautnya telah direbut oleh Xiao Yan saat itu. Bajingan kecil, kamu telah menghancurkan rencana klan Hunku. Kamu pasti mati hari ini. Mata Hun Yuantian tajam saat menatap Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan memanfaatkan kecerobohannya untuk merebut gerbang keheningan maut, menyebabkan dunia kematian runtuh sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan pasukan klan Hun tidak punya pilihan selain mundur. Jika bukan karena keadaan kritis saat ini, kemungkinan besar dia akan dihukum berat karena melakukan kesalahan besar meskipun dia dianggap seorang veteran. Meski demikian, ia masih sering ditegur oleh Hun Tiandi selama kurun waktu tersebut. Tentu saja, kebenciannya terhadap Xiao Yan saat ini cukup kuat. Xiao Yan hanya meringkuk mulutnya menghadapi kata-kata keji Hun Yuantian. Segera, dia melirik kedua orang di depannya. Ekspresi serius melintas di matanya. Klan Hun secara langsung mengirim 2 Dousheng bintang 8 untuk menahannya. Dari sini terlihat jelas bahwa klan Hun berniat membunuhnya. Meski mungkin akan sangat merepotkan bagi Xiao Yan untuk menghadapinya, bukan perkara mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Bagaimanapun, dia saat ini adalah Dousheng bintang 7 yang asli. Menambahkan jiwa keadaan dinya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya telah jauh melampaui Dousheng bintang 8 biasa. Meski keduanya bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Pikiran ini muncul dalam hati Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu banyak pertempuran sengit di seluruh wilayah Black Corner.
Douki yang liar dan penuh kekerasan menyebar saat banyak sosok saling bertarung, menyebabkan lautan magma di bawahnya terus-menerus mengeluarkan pilar magma berukuran ribuan kaki. Pertempuran menemui jalan buntu. Namun, kemampuanku menahan 2 dari Dousheng bintang 8 lainnya akan sangat mengurangi tekanan pada pasukan aliansi. Pertarungan menemui jalan buntu sementara langit seperti penggiling daging besar. Aliran ahli dari kedua belah pihak terus-menerus memuntahkan darah dan jatuh ke magma di bawah. Panas terik di bawah mengubah mereka menjadi abu. Bajingan kecil, pergi dan mati. Mata Hun Yuandi menjadi semakin ganas saat dia menatap Xiao Yan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Sambil berteriak keras, dia mengayunkan tangannya ke depan. Angin palem itu, yang ditutupi aura mematikan, diayunkan ke arah Xiao Yan. Satu hirupan aroma itu menyebabkan seseorang merasakan kekuatan hidup di dalam tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Xiao Yan tertawa dingin setelah melihat serangan Hun Yuantian. Api teratai iblis yang memurnikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya seperti badai. Setelah itu, ia berubah menjadi telapak api raksasa yang dengan paksa menerima serangan dari Hun Yuantian. Aura mematikan yang aneh dari pihak lain juga telah dengan cepat dimurnikan oleh kekuatan pemurnian api teratai pemakan pemurnian. Hun Tiansheng, ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Ekspresi Hun Tiansheng berubah saat serangan itu terjadi. Dia bisa merasakan bahwa Xiao Yan saat ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Setelah itu, dia buru-buru berteriak. Orang tua Dousheng bintang 8 berwajah gelap dan dingin lainnya juga mengangguk setelah mendengar tangisannya. Yang pertama muncul di belakang Xiao Yan. Aura mematikan menempel di jarinya sebelum ditekan ke depan dengan kejam. Jari Dewa Kematian. Nyah. Jari hitam besar itu menembus ruang. Ia baru saja akan menyentuh Xiao Yan ketika Xiao Yan melontarkan pukulan ke belakang. Badai api yang mengerikan terbentuk di bawah kepalan tangannya saat ia bersiul ke depan dan langsung mengenai jari hitam besar itu. Badan kaca King Kong. Xiao Yan tiba-tiba berteriak keras setelah dia melayangkan pukulan. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 1000 kaki. Cahaya keemasan terang keluar dari dalam tubuhnya. Badan api pemusnahan. Badan kaca King Kong baru saja dilepaskan ketika Xiao Yan sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Api teratai iblis yang memurnikan keluar dengan liar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya yang besar juga dengan cepat menjadi jernih. 2 penguatan tubuh Douki dilepaskan secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Xiao Yan setelah melangkah ke dalam jiwa keadaan di. Aura Xiao Yan menjadi keras dan tajam setelah 2 kekuatan tubuh Douki dilepaskan bersamaan. Tangannya yang besar diayunkan dan telapak tangannya terbanting ke arah Hun Yuantian. Di saat yang sama, dia juga menjentikan jarinya. Telapak musim semi kuning. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Jari musim semi kuning. 3 keterampilan Dou yang berbeda terbentuk di bawah telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah itu, mereka dengan keras menghantam Hun Yuantian dengan marah. Bahkan Hun Yuantian tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi setelah melihat serangan dari Xiao Yan ini. Kemampuan untuk menggunakan beberapa Douki secara bersamaan adalah sesuatu yang bahkan tidak dia miliki. Makam kematian. Aura mematikan yang pekat melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Akhirnya, itu berubah menjadi makam hitam berukuran 10.000 kaki di depannya. Terdengar suara tajam bergema dari dalam kubur. Bang bang bang. Banyak keterampilan Dou kelas Tian turun dari langit dan dengan keras menabrak makam hitam besar. Gelombang energi besar menyebar, menyebabkan ruang dalam jarak 10.000 kaki runtuh menjadi kehampaan hitam pekat. Menghadapi ledakan yang liar dan dahsyat ini, aura mematikan di makam hitam juga dengan cepat menghilang. Akhirnya, terdengar bunyi, ledakan, dan meledak. Xiao Yan baru saja akan terus mengejar setelah melirik makam yang runtuh ketika telinganya bergerak. Dia tiba-tiba berbalik. Tinju besarnya secara refleks menghantam ruang di belakangnya dengan kejam. Bang! Ruangan itu beriak dan pilar batu hitam raksasa muncul darinya. Ini bertabrakan dengan tinju Xiao Yan. Segera, suara yang keras dan jelas muncul. Xiao Yan dan pilar batu terlempar ke belakang. Tubuh Xiao Yan mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Rasa manis muncul dari tenggorokannya.
Namun, ini dengan cepat ditelannya. Kekuatan Hun Tiansheng bahkan lebih kuat dari Hun Yuantian. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang. Namun, tabrakan semacam ini mungkin menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak enak, tetapi tampaknya kondisinya juga tidak baik. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia memandang Hun Tiansheng, yang muncul dengan pilar batu di tangannya. Wajah orang terakhir itu memerah. Bahkan auranya mulai berfluktuasi secara intens. Bocah sialan. Tidak heran kamu bisa merebut gerbang keheningan maut dari tangan Hun Yuantian. Hun Tiansheng menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Menjadi semakin sulit menghadapi bocah ini. Ayo serang bersama dan habiskan dia sampai mati. Hun Yuantian melintas dan muncul di samping Hun Tiansheng sebelum berbicara dengan suara yang lantang. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Akhirnya, itu diubah menjadi gerbang hitam raksasa yang sangat besar. Yang mengejutkan, itu adalah gerbang keheningan maut. Lakukan! Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah memanggil gerbang keheningan maut. Kekuatan hisap yang kuat segera keluar dari dalam gerbang dan menyeret dua Hun Yuantian ke dalamnya. Hei, bocah nakal, kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu kepada kami. Mata dua Hun Yuantian menjadi cerah setelah melihat Xiao Yan mengeluarkan gerbang keheningan maut. Mereka bahkan tidak melakukan perlawanan saat mereka menggunakan kekuatan hisap untuk menyerang gerbang keheningan maut. Senyuman dingin melintas di mata Xiao Yan setelah melihat tindakan mereka berdua. Dia tentu saja tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang pernah dilakukan Hun Yuantian. Dua Hun Yuantian muncul di dalam gerbang keheningan maut. Namun, mereka bergegas mencari batu spiritual untuk menghilangkan jejak spiritual Xiao Yan ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa gerbang keheningan maut ini sebenarnya dipenuhi dengan api yang mengerikan. Ada yang tidak beres, ayo kabur. Ekspresi dua Hun Yuantian berubah saat melihat api merah muda yang menyebar ke seluruh tempat. Gerbang keheningan maut ini telah diganggu oleh Xiao Yan. Bang-bang! Namun, keduanya baru saja mundur ketika api teratai pemurnian iblis di sekitar mereka melonjak dari segala arah. Nyala api berubah menjadi banyak naga api yang menggigit keduanya dengan liar. Ledakan! Dua Hun Yuantian melambaikan lengan baju mereka. Pilar-pilar douki yang perkasa menyebarkan naga api yang menerkam mereka. Tubuh mereka bersinar dan mereka muncul di pintu masuk dunia kesunyian yang mematikan. Sosok setinggi 10.000 kaki tiba-tiba memblokir pintu keluar dengan kuat ketika mereka berdua muncul di depan pintu masuk dunia keheningan mematikan. Segera setelah itu, gelombang sonik spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyerang mereka. Kamu! Tiga kemarahan ilahi musim semi kuning terus-menerus dilepaskan. Serangan gelombang sonik spiritual yang menakutkan itu secara langsung membuat dua Hun Yuantian terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Serangan liar ini menyebabkan jiwa mereka menjadi sedikit pusing. Karena kamu sudah masuk, kamu bisa melupakan untuk pergi. Tawa sedingin es Xiao yang bergemuruh di seluruh gerbang keheningan maut. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan 6 api berwarna, yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnahan dengan cepat muncul di telapak tangannya. Akhirnya, mereka terus-menerus terbang menuju gerbang keheningan maut. Teratai api datang satu demi satu. Mereka melayang di udara gerbang keheningan maut namun tidak menyerang dua Hun Yuantian. Sebaliknya, mereka dikumpulkan satu demi satu. Dalam waktu singkat itu, sudah ada 10 teratai api pemusnahan. Jumlah ini menyebabkan ekspresi dua Hun Yuantian berubah. Mereka tidak takut pada satu teratai api pemusnahan. Namun, jika 10 dari mereka dijumlahkan dan meledak di dalam ruang terbatas ini, bahkan mereka berdua tidak akan mampu menahannya. Keluarlah dari sini. Keduanya bertukar pandang dan mengatupkan gigi. Segera, mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang melesat menuju pintu keluar dengan kecepatan seperti kilat. Mereka memutuskan untuk menahan kemarahan ilahi musim semi kuning Xiao Yan dan keluar dari gerbang keheningan maut. Sudah terlambat. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat melihat aksi mereka berdua. Dia melemparkan 3 teratai api pemusnahan ke dalam. Setelah itu, sebuah pemikiran melintas di benaknya dan semua teratai api pemusnahan di dalam gerbang keheningan maut meledak dengan liar pada saat ini. Terlebih lagi, Xiao Yan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke gerbang keheningan maut ketika teratai api pemusnahan meledak.
Jejak spiritual pada batu spiritual juga telah hancur berkeping-keping. Bang! Gerbang keheningan maut tiba-tiba mengeluarkan gelombang kabut hitam saat batu spiritual itu pecah. Setelah itu, ruang itu sendiri juga mulai runtuh pada saat ini. Kekuatan destruktif yang tak terlukiskan dengan gila-gilaan menyapu Duo Hun Yuan dengan kekuatan pemusnahan dari ledakan teratai api. Dia telah membiarkan gerbang keheningan maut hancur dengan sendirinya. Kejutan dan sakit hati yang luar biasa muncul di mata Hun Yuantian setelah dia melihat pemandangan ini. Dia telah membangun gerbang keheningan maut ini selama ratusan tahun. Namun, Xiao Yan hanya memerintahkannya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bang! Namun, kekuatan menakutkan itu telah menyerangnya sementara pikiran ini terlintas di benaknya. Itu langsung melahap keduanya. Xiao Yan menyaksikan gerbang keheningan maut yang meledak dengan liar dari langit. Tubuhnya dengan sigap menariknya ke belakang dan menyeka keringat dingin di keningnya. Kali ini, kedua iblis tua yang tak pernah mati ini akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk merebutnya kembali? Suara tawa pelan dan dingin terdengar. Hati Xiao Yan bergetar saat dia berbalik ke arah lautan magma di bawah. Sebuah pusaran yang sangat besar muncul di tempat itu. Seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Rumah dewa kuno, apakah akhirnya akan muncul ke permukaan? Mata Xiao Yan menjadi semakin sedingin es saat dia menyaksikan adegan ini. Gelombang raksasa tiba-tiba terbentuk di lautan magma yang luas. Pusaran air berukuran 10.000 kaki perlahan terbentuk di permukaan lautan magma. Sepertinya ada sesuatu yang muncul dari ujung pusaran air. Semacam fluktuasi misterius muncul di seluruh tempat. Kejadian tak terduga yang terjadi di magma menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mata Xiao Yan muram saat melihat pusaran magma yang berputar di bawah. Kehati-hatian muncul jauh di dalam matanya. Dia tidak lupa bahwa ada makhluk misterius yang menjaga rumah dewa kuno. Jika benda itu keluar, tidak ada prediksi perubahan drastis seperti apa yang akan terjadi dalam pertempuran ini. Sementara Xiao Yan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menatap pusaran air magma, ruang di belakangnya tiba-tiba bergetar. Sosok tua yang menyedihkan muncul. Aura mematikan yang pekat, yang awalnya menutupi tubuhnya, telah memudar. Jelas sekali, dia terluka parah. Dia sebenarnya masih hidup? Xiao Yan menoleh setelah mendeteksi orang ini. Dia menatap lelaki tua yang lelah itu dan sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya. Namun, senyuman dingin muncul setelah matanya beralih ke sosok yang digenggam di tangan Hun Tiansheng. Orang dengan nasib yang tidak diketahui itu secara alami adalah Hun Yuantian. Xiao Yan telah menggunakan lebih dari selusin teratai api pemusnahan dan meledakkan gerbang keheningan maut. Dengan superimposisi keduanya, kekuatan destruktif yang diciptakan cukup menakutkan hingga hanya menyebabkan gemetar karena perasaan dingin. Meskipun Duo Hun Yuantian adalah elit bintang 8 Dou Sheng, mereka masih berakhir dengan satu orang tewas dan satu orang terluka parah. Hun Tiansheng, yang muncul, mengeluarkan seteguk darah segar sebelum melihat Xiao Yan dari jarak dekat dengan wajah ketakutan. Meskipun masih ada ekspresi kejam yang terpancar di matanya, dia juga mengerti bahwa dia kemungkinan besar tidak akan mampu bertarung dengan Xiao Yan dalam kondisinya saat ini. Dia segera mengatupkan giginya dan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan segera mundur. Xiao Yan melirik Hun Tiansheng, yang telah melarikan diri, tapi tidak mengejar. Meskipun dia telah merencanakan dan berhasil melukai satu pihak sekaligus membunuh pihak lainnya, kelelahan yang dia alami juga tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, rumah dewa kuno Toushi akan segera muncul. Sebagian besar perhatiannya dialihkan ke sana. Meskipun Hun Tiansheng berhasil melarikan diri, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Percikan! Pusaran magma besar berputar dengan intensitas yang semakin besar. Suara cipratan gempa bergema di langit. Bang! Suara keras tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, 3 sosok yang menyedihkan mundur. 2 di antaranya berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Aura mematikan yang menyelimuti mereka hampir hilang seluruhnya. Kekuatan bertarung mereka juga menjadi lebih lemah. Benar-benar lelucon bagi mereka untuk memblokir guyuan dengan kekuatan mereka. Selama serangan dari ahli semacam itu berhasil melakukan kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka akan terluka parah.
Nihility, Tuan, kita tidak bisa menghentikannya. Kedua individu dengan aura mematikan di sekitar mereka memiliki wajah pucat saat mereka melihat Nihility di samping mereka, yang memiliki api hitam yang agak kacau, dan berteriak. Api hitam di mata Nihility sedikit beriak. Beberapa ketidakpuasan melintas di matanya. Tidak disangka dia masih tidak mampu melawan Guiyuan meskipun jiwanya telah maju ke keadaan bagian di. Guiyuan juga muncul tidak jauh dari ketiganya. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat meliriknya. Jika bukan karena jiwa Nihility telah mencapai tingkatan di, dia pasti sudah membunuh dua orang lainnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dibiarkan hidup sampai sekarang? Namun, dia juga mengerti bahwa alasan Nihility bertarung dengan seluruh kekuatan mereka hanyalah untuk menghalanginya. Hun Tiandi. Guiyuan mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok yang mengendalikan giok dewa kuno Toushi. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melangkah maju. Ruangnya berfluktuasi dan dia muncul di belakang Hun Tiandi. Gelombang pasang dunia melonjak. Akhirnya, itu berubah menjadi telapak tangan pasang surut besar yang menghantam Hun Tiandi dengan keras. Bang! Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak menghadapi serangan Guiyuan. Sebuah telapak tangan dipukul ke depan dan ruangan itu hancur. Dia langsung menerima serangan telapak tangan Guiyuan secara langsung. Guiyuan, sudah terlambat. Selanjutnya, mari kita tunggu hingga rumah Dewa Kuno Toushi muncul. Hun Tiandi dengan cepat mundur. Tangannya masih memegang erat giok Dewa Kuno Toushi. Ekspresi Guiyuan tenggelam saat mendengar kata-kata Hun Tiandi. Matanya melirik ke laut magma di bawah dan menemukan bahwa pusaran air di laut magma tiba-tiba membesar 10 kali lipat. Bang-bang! Setelah pusaran air dikeluarkan, pilar api magma setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyembur keluar dari laut magma ke segala arah. Banyak dari kedua belah pihak yang terjebak di dalamnya. Panas yang ekstrim dan kekuatan serangan segera mengakibatkan kematian kedua belah pihak. Hun Tiandi mengungkapkan kegembiraan yang semakin besar di matanya saat dia melihat gelombang raksasa yang muncul di permukaan magma. Dia bisa mendeteksi bahwa giok Dewa Kuno Toushi di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panas. Guyuran! Gelombang magma setinggi 10.000 kaki naik tiba-tiba sebelum menghantam dengan kejam. Ini menyebabkan magma terciprat ke langit. Pusaran magma yang berputar cepat itu juga perlahan melambat. Magma besar mulai menonjol dari permukaan laut magma saat kecepatan rotasinya melambat. Magma merah cerah tersebar. Setelah itu, sebuah pintu batu kuno perlahan muncul dari magma dan berdiri di langit di depan banyak pasang mata yang panas. Magma di pintu batu dengan cepat menghilang. Aura kuno dan sunyi segera memenuhi dunia ini. Semuanya hening di bawah aura ini. Bahkan mereka yang sekuat Guiyuan atau Hun Tiandi merasakan teror dari dalam hati mereka. Itu adalah aura yang berdiri di atas dunia ini. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pintu batu kuno. Akhirnya, mata ini terfokus pada 3 kata kuno di pintu batu. Rumah Dewa Kuno. Mata Hun Tiandi memancarkan cahaya menakutkan saat ini. Bahkan ketenangannya, jantungnya berdebar kencang ketika dia secara pribadi melihat kata-kata yang dia kejar selama ribuan tahun. Aku akhirnya menemukanmu, gumam Hun Tiandi pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia tanpa sadar menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit. Apakah ini istana Dewa Kuno yang legendaris? Guiyuan sedikit linglung. Dia terkejut ketika dia melihat ke pintu batu kuno yang berdiri diam di atas magma. Aura di dalamnya membuatnya mengerti bahwa ini bukanlah benda palsu. Sebaliknya, itu adalah objek Doudi asli. Hanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Doudi yang legendaris yang bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Guiyuan pulih beberapa saat kemudian setelah melihat pintu batu kuno yang sunyi dan tidak bergerak. Matanya mengandung perasaan yang agak rumit. 8 klan kuno telah terlibat dalam berbagai pertempuran kacau untuk istana Dewa Kuno ini. Tak disangka ia bisa dipanggil ribuan tahun kemudian, ketika hanya 4 dari 8 klan yang tersisa. Pintu batu kuno yang sangat besar berdiri di atas magma. Semua orang tampak sangat kecil di depan ukurannya yang raksasa. Di mata mereka, pintu batu ini tampak seolah milik dunia lain dan sangat misterius. Hah! Xiao Yan menghela nafas panjang. Meski ini sudah kedua kalinya dia melihat pintu batu kuno itu, masih ada rasa terkejut di hatinya.
Dia bisa mendeteksi bahwa semakin dekat dia ke pintu batu, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Berdasarkan tebakannya, kemungkinan hanya ada sedikit orang di antara semua orang yang hadir yang bisa menuju ke depan pintu batu. Istana Dewa Kuno telah muncul. Kemungkinan besar Hun Tiandi akan bertindak untuk merebut embrio Dipil. Namun, mengapa makhluk misterius itu tidak muncul? Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat mereka dengan hati-hati menyapu lautan magma. Karena kemunculan pintu batu kuno, seluruh wilayah laut seolah diselimuti oleh tekanan yang aneh. Di bawah tekanan ini, bahkan jiwa keadaan di Xiao Yan tidak dapat menyelidiki aktivitas di dalam magma. Hun Tiandi menarik napas dalam-dalam beberapa kali saat dia berdiri di langit. Baru pada saat itulah dia menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Segera, dia perlahan mengangkat giok di tangannya. Batu giok kuno itu samar-samar memiliki cahaya yang mengalir di atasnya. Pada saat cahaya berkelap-kelip di atas batu giok kuno, tampaknya ada juga cahaya yang berkelap-kelip di atas dinding batu kuno yang tertutup rapat. Pintu kuno itu, yang telah tertutup rapat selama 10.000 tahun, sepertinya menunjukkan tanda-tanda akan segera terbuka. Hun Tiandi tampak bergembira melihat pemandangan ini. Sebelum dia bisa membuka langkahnya dan maju, sesosok tubuh datang bergegas dan berusaha mengambil batu giok kuno dari tangannya. "Hei, Guiyuan, apakah kamu tidak dapat menahan diri lebih lama lagi?" Hun Tiandi tertawa dingin melihat ini. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di kejauhan, menghindari Guiyuan dalam prosesnya. Bagaimana bisa begitu mudahnya membuka mensha? Guiyuan tertawa dingin. Tubuhnya berkelebat lagi dan mengikuti Hun Tiandi seperti bayangan. Itu tidak memberinya waktu untuk membuka rumah itu. Anda. Niat membunuh muncul di mata Hun Tiandi saat dia melihat Guiyuan terus mengganggunya. Kekuatannya sebanding dengan Guiyuan. Jika yang terakhir bersikeras mengganggunya, dia benar-benar tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Banyak pasang mata memandangi dua sosok cahaya yang tampak bergerak bersama di langit. Semuanya hanya bisa mengepalkan tangan dan menatap. Mereka tidak dapat melakukan intervensi dalam pertarungan pada level itu. Percikan! Xiao Yan melirik pertempuran di langit. Telinganya tiba-tiba bergerak ketika dia mendengar suara magma yang bergejolak. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke lautan magma, hanya untuk melihat bahwa lautan itu tenang dan tampaknya tidak ada riak. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengalihkan pandangannya. Tatapannya menatap tajam ke permukaan magma. Keheningan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia tiba-tiba mengecilkan matanya. Teriakan keras terdengar, "Menjauhlah dari magma!" Gelombang raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di laut magma yang tenang saat seruan tajam ini terdengar. Segera setelah itu, suara gemuruh bergema di tempat ini dengan sangat dahsyat. Ekspresi Guiyuan dan Hun Tiandi tiba-tiba berubah setelah suara gemuruh yang sepertinya berasal dari zaman kuno ini keluar. Aura ini sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Hahaha, kaisar ini akhirnya bisa melihat langit lagi. Magma 100.000 kaki melesat ke langit sebagai aura ganas, yang menyebabkan cuaca berubah, meletus dari dalam lautan magma. Magma merah terang sepertinya telah melahap dunia. Sekilas, tampak seolah-olah seluruh dunia dipenuhi oleh magma setinggi 100.000 kaki. Suhu yang sangat tinggi telah mengubah seluruh dunia ini menjadi tungku. Kedua pasukan terpaksa mundur dengan tergesa-gesa karena gelombang magma yang sangat besar. Banyak pasang mata yang terkejut saat melihat ke bawah magma. Pada saat ini, bahkan mereka dapat merasakan makhluk yang sangat menakutkan yang tersembunyi di bawah lautan magma. Guiyuan dan Hun Tiandi juga terhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan hati-hati memandang ke arah laut magma. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya di balik aura kuatnya. Sepertinya Xiao Yan memang benar. Memang ada makhluk misterius yang menjaga rumah dewa kuno. Wajah Guiyuan serius saat matanya berkedip. Gemuruh. Air terjun magma yang naik ke udara turun secara tiba-tiba dan mendarat di laut magma. Itu berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat menyebar dan menutupi gunung di kejauhan. Dengan jatuhnya gelombang raksasa tersebut, sesosok makhluk besar tiba-tiba muncul dari dalam lautan magma. Meski hanya sebagian kecil dari tubuh makhluk itu, namun tetap saja sangat besar. Kepala makhluk misterius itu, yang samar-samar berisi aura ganas dan menekan, bangkit dari bawah magma dan memandang ke banyak orang di langit.
Mata besar itu memiliki kejutan yang melintas di matanya. Tak disangka benar-benar ada seseorang yang telah memperoleh giok Dewa Kuno Toushi dan memanggil rumah Dewa Kuno dari tempat terkutuk itu. Mata besar makhluk misterius itu menyapu langit. Akhirnya, mereka berhenti pada dua Guiyuan dan Hun Tiandi. Meski ada banyak orang di dunia ini, hanya dua orang ini yang layak diperlakukan serius olehnya. Mata Guiyuan dan Hun Tiandi tampak serius dan waspada saat mereka melihat makhluk misterius itu. Bahkan dengan pengalaman yang mereka berdua miliki, mereka masih tidak dapat mengidentifikasi makhluk raksasa ini. Bagaimanapun, mereka hanya melihat sebagian kecil dari makhluk misterius ini. Saya adalah kepala klan dari klan Guiyuan. Bolehkah saya tahu siapa? Guiyuan menangkupkan kedua tangannya ke arah makhluk misterius ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Tiandi di sampingnya juga takut Guiyuan akan bekerja sama dengan makhluk misterius itu. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan mengungkapkan identitasnya. Nada suaranya sangat sopan. Klan Gu? Klan Hun? Hei, sepertinya dua faksi yang dulu tidak dianggap besar. Tidak disangka kamu bisa mendapatkan giok Dewa Kuno Toushi. Makhluk misterius itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga setelah mendengar mereka berdua berbicara. Hal tersebut menyebabkan permukaan magma naik dan membentuk banyak pilar api magma. Guiyuan dan Hun Tiandi terkejut mendengar kata-kata ini. Berdasarkan kata-kata tersebut, sepertinya makhluk ini sudah ada sejak lama. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan Hun dan klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi teratas. Siapa yang memanggil rumah Dewa Kuno? Kalau dipikir-pikir, kaisar ini memang berhutang budi padanya. Makhluk misterius itu sekali lagi bertanya tanpa peduli dengan keterkejutan mereka berdua. Guiyuan dan Hun Tiandi berubah ekspresi setelah mendengar ini. Yang pertama menjadi lebih jelek sementara yang kedua bersukacita. Haha, teman ini, batu giok kuno ada di tanganku. Tentu saja, hanya aku yang bisa memanggil rumah Dewa Kuno. Hun Tiandi melangkah maju dan tertawa. Makhluk misterius itu melirik ke arah Hun Tiandi. Tiba-tiba, cahaya yang kuat muncul. Segera, tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba menyusut. Dalam waktu singkat, ia telah berubah menjadi pria paruh baya berambut ungu keemasan. Dia mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan tekanan yang kuat saat mereka menatap Hun Tiandi. Dia tertawa kecil dan berkata, saya telah menerima bantuan Anda dan harus membantu Anda. Namun, saat ini ada hal lain yang harus saya lakukan. Oleh karena itu, kami akan menyelesaikan masalah ini di masa depan. Hah? Guiyuan dengan cepat menghela nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di sampingnya tanpa sadar bergerak-gerak. Rasa dingin mengalir jauh di dalam mata itu. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan mengerikan dari orang misterius itu, kemungkinan besar dia sudah memberikan perintah untuk membunuhnya. Pria parubaya itu mengabaikan Hun Tiandi setelah dia selesai berbicara. Mata emasnya tiba-tiba menyapu langit. Setelah itu, mereka berhenti sejenak pada salah satu gambar tersebut. Ekspresi sedingin es segera melintas di kedua matanya. Xiao Yan di langit memasang ekspresi hati-hati. Wajahnya sedikit berubah setelah dia melihat orang misterius ini benar-benar mengarahkan pandangannya ke arahnya. Mungkinkah orang ini masih mengingatnya? Bocah, ayo! Pria parubaya itu memandang ke arah Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan auman naga muncul. Selanjutnya, cakar emas besar menerobos udara dan menyerang ke arah Xiao Yan. Brengsek! Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah dia melihat orang ini menyerang sesuka hatinya. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Pada saat yang sama, sosok spiritual muncul. Kemarahan ilahi musim semi kuning juga dengan cepat dilepaskan. Kamu! Gelombang sonik spiritual dengan kejam menghantam cakar emas besar itu. Namun, yang terakhir tidak bergerak. Tuan, bolehkah saya tahu bagaimana Xiao Yan telah menyinggung perasaan Anda? Ekspresi Guiyuan juga berubah saat melihat adegan ini. Dia buru-buru berteriak. Targetku adalah dia sendiri. Aku akan melawanmu jika kamu ikut campur. Orang misterius itu berteriak dengan suara sedingin es setelah mendengar tangisan Guiyuan. Dia telah mendeteksi aroma anaknya dari darah Xiao Yan beberapa hari yang lalu. Kekuatan garis keturunan itu unik untuk suku mereka. Namun, Xiao Yan jelas merupakan manusia sejati ketika dilihatnya. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban.
Dia pernah melahap dan menyempurnakan kekuatan garis keturunan anaknya. Anaknya mungkin saja dibunuh oleh orang ini. Ekspresi ganas di mata orang misterius ini menjadi sangat padat saat dia memikirkan hal ini. Haha, Gu Yuan, sepertinya surga pun tidak membantumu. Hun Tiandi juga kaget karena adegan ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wajah Gu Yuan sangat pucat. Meskipun dia tidak menyadari mengapa orang misterius ini menargetkan Xiao Yan pada akhirnya adalah anggota pasukan aliansi. Terlebih lagi, Xiao Yan juga merupakan menantu Gu Yuan. Tentu saja mustahil bagi Gu Yuan untuk hanya melihatnya dibunuh oleh orang misterius ini. Dia segera berteriak dengan marah, "Hentikan dia!" Lei Ying dan anggota pasukan aliansi lainnya mengatupkan gigi setelah mendengar suara Gu Yuan. Mereka hanya bisa mengumpulkan keberanian dan menyerang. Xiao Yan bukanlah karakter biasa. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memilih untuk berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Suara angin kencang muncul dari sekitar orang misterius itu saat orang tersebut menyerang Xiao Yan. Orang misterius itu mendengus dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan, yang bahkan menyebabkan dunia bergetar, tersapu dengan liar. Bang! Lei Ying, yang baru saja menyerang ke depan, tidak punya waktu untuk menyerang ketika dia terkena gelombang sonik yang menakutkan. Segera, dia tertembak ke belakang. Darah terus mengalir di tubuhnya sementara wajahnya dipenuhi syok. "Bocah, serahkan hidupmu!" Sosok misterius itu melintas dan muncul di depan Xiao Yan, yang sedang mundur. Tangannya meraih kepala Xiao Yan. Bang! Cahaya 9 warna besar tiba-tiba melintas di langit ketika orang misterius itu menyerang. Ia mengelilingi tubuh Xiao Yan dan dengan cepat mundur. 9 warna surga menelan piton? Tak disangka masih ada ular piton penelan surga yang masih ada di dunia ini. Orang misterius itu kaget karena adegan ini. Matanya menatap ular piton raksasa 9 warna di langit dan berseru kaget. Eksekusi surga pembakaran Kaisar Emas. Api emas menyebar ke seluruh langit di tengah suara gemuruh. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang berukuran puluhan ribu kaki. Akhirnya, ia menghantam orang misterius itu dengan kejam. Bang! Orang misterius itu melontarkan pukulan ke depan saat menghadapi serangan ini. Angin palem biasa itu segera menghancurkan sinar cahayanya saat pukulan dilempar. Serangan tidak signifikan. Pukulan itu menghancurkan sinar cahaya. Orang misterius itu tersenyum tipis. Segera, mata emasnya memandang ke arah Xiao Yan di kejauhan. Dia membuka langkahnya dan muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Ekspresi ganas di mata orang misterius itu tiba-tiba melonjak saat dia melihat ke arah Xiao Yan, yang berada di jarak yang cukup dekat. Cahaya ungu keemasan muncul. Setelah itu, serangan itu menyerang Xiao Yan dan Sun Er di sampingnya. "Pergi!" Cahaya itu datang menyolok. Setelah itu, ruang di sekitarnya langsung ditutup. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Segera, ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya. Telapak tangannya menabrak Sun Er di sampingnya dan kekuatan besar menghancurkan area di sekitar segel cahaya. Tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Dia sebenarnya berencana menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun penghancuran tubuh fisik seseorang tidak akan menyebabkan kematian setelah seseorang mencapai level Xiao Yan, itu tetap akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Bahkan mungkin mempengaruhi fondasi Xiao Yan. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. "Jangan!" Ekspresi Sun Er dengan cepat memucat setelah melihat adegan ini. Suara aslinya yang dingin dan dingin tiba-tiba menjadi tajam. "Bocah sialan, kamu benar-benar kejam." Orang misterius itu juga terkejut dengan kekejaman Xiao Yan. Namun serangannya tidak melemah. Tubuh Xiao Yan membengkak dengan cepat. Tepat ketika tubuhnya akan roboh, segel cahaya di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau cemerlang. Segel naga yang ditinggalkan Xian pada dirinya memungkinkan mereka berdua mendeteksi apakah satu sama lain berada dalam situasi berbahaya. "Xiao Yan, jangan menghancurkan diri sendiri." Suara wanita yang cemas tiba-tiba keluar dari dalam segel cahaya yang berkedip-kedip. Setelah itu, cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari segel naga. Itu dengan cepat membungkus tubuh Xiao Yan dan menekan gejala-gejalanya yang akan menghancurkan dirinya sendiri.
Ci. Ruang di depan Xiao Yan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar setelah penghancuran diri Xiao Yan ditekan. Cahaya keemasan terang meletus. Akhirnya berubah menjadi naga emas besar. Naga itu meringkuk dan dengan cepat melilit Xiao Yan. Zian, beri jalan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah dia melihat naga besar yang tiba-tiba muncul dari angkasa. Mengingat kekuatan Zian, tubuhnya akan langsung hancur menjadi genangan darah jika serangan itu menghantam tubuhnya dengan kuat. Bersenandung. Segel besar berwarna ungu emas, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, tiba-tiba muncul di atas kepala naga besar di depan mata kaget pasukan aliansi dan kegembiraan liar klan Hun. Namun, segel besar itu tiba-tiba berhenti ketika semua orang mengira darah akan berceceran. Segel cahaya itu dengan cepat runtuh. Cahaya memancar ke segala arah dan menyinari wajah orang misterius itu. Tubuhnya mulai gemetar seolah-olah dia menderita stroke. Anak.